Kawasan Sungai Guadalete, Spanyol. Inilah pertempuran besar yang menentukan sejarah Spanyol dan Portugal di semenanjung Iberia. Musa bin Nusair menjinakkan kabilah barbar. Musa bin Nusair menggunakan strategi yang bijak dengan membaurkan antara bangsa barbar dan Arab. Ia memperlakukan mereka dengan sama sehingga bangsa barbar merasa dihormati. Musa bin Nusair adalah penakluk wilayah Maroko dan Andalusia. Ia perintis tersebarnya Islam di daerah itu. Di masa hidupnya, ia sempat menyaksikan beragam peristiwa, di antaranya tragedi pembunuhan Utsman bin Affan dan perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam, terjadi peperangan antara pihaknya dan Abdullah bin Zubair. Saat itu, Musa bin Nusair bergabung di pihak Abdullah bin Zubair. Ketika pasukan Marwan bin Hakam berhasil mengalahkan lawannya, Musa bin Nusair termasuk di antara mereka yang akan dijatuhi hukuman mati. Namun, dengan bantuan Abdul Aziz bin Marwan, Musa bin Nusair akhirnya dimaafkan. Sejak itu, ia menjadi pendukung Daulah Umayyah. Di akhir dasawarsa ke-8 abad pertama Hijriyah, terjadi kekacauan di wilayah Maroko. Kabilah barbar berusaha memberontak dan melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Umayyah. Saat itu, Abdul Aziz bin Marwan menjabat sebagai gubernur Mesir dan Maroko. Ia berjanji kepada Musa bin Nusair untuk mengangkatnya sebagai gubernur Maroko kalau ia berhasil memadamkan gejolak di wilayah tersebut. Musa bin Nusair menerima tawaran itu. Dalam waktu singkat ia berhasil memadamkan gejolak itu dan mengajak penduduknya kembali pada Islam. Bahkan Musa juga berhasil membujuk mereka untuk membantunya menaklukkan wilayah barat Maroko yang sebelumnya belum pernah tersentuh. Musa bin Nusair menggunakan strategi yang sangat bijak. Dia membaurkan antara bangsa barbar dan Arab. Ia memperlakukan mereka dengan sama sehingga bangsa barbar merasa dihormati. Dengan kekuatan gabungan itu, Musa berniat memperluas wilayahnya ke seberang lautan Andalusia. Dalam membuka wilayah itu, ia menyerahkan pucuk pimpinan pada Tariq bin Ziyad, sementara ia sendiri kembali ke Khairawan. Semula, Tariq adalah budak Musa bin Nusair yang kemudian dimerdekakan lalu diangkat menjadi panglima perang. Dalam misinya, Tariq berhasil membuka wilayah Spanyol. Pahlawan legendaris satu ini terkenal dengan taktiknya membangkitkan semangat pasukannya yang hampir mundur. Ia membakar perahu yang ditumpangi pasukannya sesampainya di pantai Spanyol. Akhirnya, mereka tak punya pilihan kecuali maju berjihad mengalahkan Spanyol. Ia kemudian bermarkas di sebuah bukit di Spanyol yang kini dikenal dengan nama Jabal Tariq, kini bernama Gibraltar. Kabar dibakarnya perahu itu terdengar oleh Raja Toledo Talid Halah yang bernama Roderick Rajarik. Kala itu pasukan Tariq berjumlah 12.000 orang dan tentara Gotik Kristen berkekuatan 100.000. Pertempuran antara kedua pasukan ini terjadi di muara sungai Barbare yang kemudian dimenangkan oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Setelah memberitahu berita kemenangannya kepada Musa bin Nusair, ia meneruskan penaklukan ke daratan Spanyol. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan menyebarkannya ke Cordova, Malaga, dan Granada. Ia sendiri dan pasukannya berangkat ke Toledo, ibu kota Spanyol. Sementara itu, Musa bin Nusair membawa 10.000 pasukan ke Spanyol untuk turut meluaskan kekuasaan Islam tahun 712 Masehi.
Musa mengambil jalan dari arah Sidonia dan Carmona menuju Merida. Musa dan Tarik akhirnya bertemu di Toledo. Bekas tuan dan budak itu menunaikan tugas melebarkan sayap Islam. Penaklukan Spanyol berjalan terus. Kota Zaragoza, Aragon, Leon, Astoria, dan Galicia berhasil dikuasai. Seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai pasukan Muslim 86 Hijriah 715 Masehi. Pada zaman Khalifah Walid, Khalifah memerintahkan Musa bin Nusair untuk menghentikan penaklukan. Ia dipanggil pulang ke Damaskus dan mendapatkan sambutan meriah. Penaklukan Spanyol oleh Tarik dan Musa bin Nusair memberikan pengaruh positif pada kehidupan sosial politik di masa itu. Timbullah revolusi sosial dan kebebasan beragama. Kediktatoran dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang Kristen digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan luar biasa. Ketika Musa tiba di Palestina, Khalifah Walid bin Abdul Malik sakit keras. Sulaiman bin Abdul Malik memintanya agar tidak pergi menemui Khalifah Walid. Namun Musa tetap berangkat dan sempat bertemu dengan sang khalifah 3 hari sebelum wafatnya. Begitu dibaiat sebagai khalifah menggantikan pendahulunya, Sulaiman bin Abdul Malik segera menghukum Musa bin Nusair lantaran tak mau mematuhi perintahnya. Ia meminta harta rampasan perang yang ia peroleh. Konon, ia juga sempat menyiksa Musa bin Nusair. Musa meninggal pada 715 Masehi atau sekitar 86 Hijriah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaparkan kisah unik tentang Musa bin Nusair ketika menafsirkan firman Allah. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Ibnu Katsir memaparkan ahli sejarah menyebutkan bahwa Musa bin Nusair, wakil Bani Umayyah dalam pembebasan negeri Maroko, menemukan maidah hidangan dengan beragam macam perhiasan dan permata di atasnya. Ia mengirimkan hidangan itu kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah selanjutnya melihat hidangan itu. Orang-orang berkumpul dan terheran-heran. Sang Khalifah berkata, "Sungguh hidangan perhiasan ini milik Nabi Sulaiman bin Daud. Wallahu a'lam." Berkenaan dengan tokoh ini, sebagian ulama tidak memasukkannya dalam kelompok tabi'in. Tapi bagi yang mendefinisikan tabi'in sebagai muslim yang pernah bertemu dengan para sahabat, maka Musa bin Nusair sempat bertemu dengan banyak sahabat Nabi. Wallahu a'lam.